bunganya di pucuk semuanya. Bunganya di pucuk semuanya para sahabat semua ya. Ini yang di bawah sudah muncul bunga, di atas muncul bunga lagi nih para sahabat nih. Semua bunga ada di pucuk. Nah, ini para sahabat, seperti ini. Di bawah ada bunganya, di atasnya ada muncul lagi bunganya. Ini adalah kunci tanaman jambu biji, jambu kristal merah, kristal putih, jambu kertas, dan lain sebagainya. Bunga itu ada di tunas, beda dengan jambu air. Ini kuncinya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi jambu air Indonesia, jambu kristal Indonesia. Oke, di kesempatan ini Jaka Wahyana Channel ingin berbagi pengalaman tentang perjambuan jambu kristal. Ya, jambu kristal merah, jambu kristal putih, atau jambu getas, atau jambu sukun yang sifatnya jambu seperti ini. Triknya apa? Caranya seperti apa, budidayanya seperti apa, biar nanti tanaman jambu itu berbuah banyak. Semua orang rata-rata bila bertanam tuh pasti ingin segera memiliki atau segera berpanen hasil gitu para sahabat semua. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share-nya biar Jaka Wahyana Channel bisa selalu berbagi pengalaman-pengalaman yang baik, ilmu-ilmu pertanian, agronomi pertanian, khususnya jambu air, jambu kristal, dan lain sebagainya para sahabat semua ya. Ini bila ada para sahabat yang mempunyai tanaman tabulan pot sampai tinggi, susah untuk berbuah, lambat untuk berbuah, disinilah tempatnya. Triknya nanti seperti apa para sahabat semua? Triknya ya, triknya cara memperlakukan tabulan pot, cara pemeliharaan tabulan pot agar selalu berbuah. Terutama khusus hari ini adalah khusus jambu biji, jambu kristal merah, kristal putih, ataupun jambu getas para sahabat semua ya. Biasanya para sahabat yang punya tanaman jambu kalau perawatannya kurang bagus, pohonnya akan seperti ini, tinggi, panjang, tidak berbuah terbuah ya, tidak berbuah, berbuah pun tidak banyak para sahabat ya, berbuahnya tidak banyak. Jadi ini kesempatan ini yang perlu diperhatikan agar tanaman jambu segera berbuah atau berbuah banyak. Sini tempatnya ya, tonton sampai habis biar nanti tidak paham triknya di mana, caranya agronomi, cara perawatannya seperti apa, biar para sahabat yang mempunyai jambu air, jambu kristal bisa membuahkan tanamannya. Ini para sahabat semua. Oke para sahabat, tolong perhatikan baik-baik ya. Disinilah trik membuahkan jambu kristal merah, kristal putih, jambu getas, jambu sukun, dan lain sebagainya ya, agar berbuah banyak. Tapi untuk itu tidak boleh lupa ya, faktor membuahkan kita bisa kita paksa untuk berbuah banyak bisa, tapi kita juga harus ingat faktor medianya ya. Yang pertama medianya, yang kedua air, yang ketiga adalah sinar matahari ya. Media, air, sinar matahari. Terus yang terakhir kuncinya di pohon. Kuncinya di pohon ya para sahabat. Selama tanahnya subur, airnya cukup, sinar matahari cukup, insya Allah masih bisa berbuah. Tapi kalau cara perlakuan pohonnya, kita harus cara memperlakukan pohon seperti apa nanti biar para sahabat bisa mengerti, bisa menjalankannya. Oke. Yang pertama media ya, media ini
semua jambu biji, jambu kristal merah, kristal putih, jambu, semua buahnya itu ada di tunas. Ingat ya, nggak ada jambu biji itu di sini muncul bunga khusus, itu nggak ada. Kalau jambu air ada. Itulah bedanya antara jambu air dan jambu biji. Bapak-bapak atau para sahabat, perhatikan semua jambu biji, jambu kristal, jambu getas itu pasti muncul tunas dulu baru muncul bunga, atau setiap tunas membawa bunga, atau setiap bunga ikut tunas. Nah, itu kuncinya di sini para sahabat semua ya. Media yang bagus adalah media yang lengkap kandungan unsur haranya ya, makro mikro kita lengkapin, tapi lebih dominan nitrogen untuk memunculkan tunas itu N-nya. Kalau jambu biji N-nya, tapi kalau jambu air adalah K dan P. Ini medianya harus dominan N-nya, nitrogen. Banyak nitrogen N ya. Kalau pupuk yang lengkap bisa NPK mutiara atau NPK apa, itu N yang sama ya. Yang kedua airnya kalau menyiram ini bisa sampai tembus ke bawah, jangan sampai atas, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan air sampai limpas tumpah kemana-mana, akan membawa unsur hara yang di sini akan terbawa oleh air. Yang ketiga matahari juga harus sangat cukup untuk memasak ya, air fotosintesis, jadi nanti jadi makanan jambu ini. Terus yang terakhir, triknya yang terakhir para sahabat semua, ini yang faktor kunci. Tanaman ini kita perlakukan ya para sahabat, agar muncul tunas seperti apa. Karena setiap bunga itu munculnya di tunas, setiap buah itu munculnya atau bunga itu munculnya di pucuk jambunya ini, nggak ada di bawah begini ya. Jadi para sahabat semua kita perlakukan, kita harus tega. Kalau di jambu air yang di tabulan pot beda dengan yang ada di grounding di tanah. Kalau di tanah bisa dilendeh atau bisa dipentolongkan seperti ini para sahabat semua ya. Kalau pohonnya tinggi bisa ini ditarik, diikat di sini. Nah di sini ini kan muncul tunas-tunas baru yang membawa bunga. Itu kalau di tanah grounding, tanah langsung ya para sahabat semua. Tapi kalau di tabulan pot seperti ini kita perlakuannya beda. Perlakuannya beda para sahabat semua. Kita harus berani korban ya. Caranya seperti apa? Kita harus pruning berat atau pruning ringan. Pruning ringan nanti kita bisa praktekkan, pruning berat kita praktekkan para sahabat. Nah seperti ini, agar muncul tunas baru membawa bunga, agar muncul tunas lain di pohon ini yang bisa membawa, kita harus berani motong. Kalau para sahabat semua ini bisa dicangkok dulu atau apa, tapi kalau saya tidak, kita korbankan saja para sahabat ya. Kita potong seperti ini. Semua kita potong para sahabat. Nanti akan muncul bunga baru yang membawa tunas. Nah, caranya seperti harus sering dipruning. Kita pruning berat saja tidak apa-apa. Nah, kita pruning berat. Yang sini juga kita potong saja. Semua seperti ini. Kalau para sahabat takut pruningnya separuh, boleh. Ini yang dipotong dulu gini. Yang ini dipiara itu boleh. Ini kebetulan ada 2 jambu. Kita piara saja para sahabat ya. Kita potong sini. Jadi seperti ini perlakuannya, siram juga harus rutin ya, tapi tidak terlalu banyak. Dalam arti banyak, jangan sampai tumpah-tumpah, jangan sampai limpas-limpas. Ya akan membawa unsur hara yang di sini. Gitu. Jadi seperti ini. Ini nanti akan membawa bunga melalui tunas yang muncul. Ini muncul tunas, muncul tunas, muncul tunas, muncul tunas, muncul tunas, banyak tunas, akan semua tunas itu membawa bunga. Itulah bedanya jambu air dan jambu biji ya para sahabat semua. Jangan takut tidak mati ini, tidak mati.
Ini juga akan muncul bunga-bunga tunas-tunas baru yang membawa bunga. Itu para sahabat. Sama yang di sini. Kalau di rumah saya biasa saya sering kalau sudah muncul bunga kita petik pucuknya, kita petik pucuknya para sahabat semua ya. Nah, seperti ini. Ini perlakuan khusus jambu kristal, jambu biji atau jambu kristal merah, kristal putih, jambu seperti ini perlakuannya. Kita harus sering total pruning total ya, sering potong pucuk, sering pruning. Itu para sahabat. Nanti kita tampilkan tanaman kecil yang muncul bunga-bunga pasti tunas-tunasnya para sahabat semua ya. Di sini seperti ini. Oke para sahabat, bisa nyimak bila cocok dengan pengalaman saya sudah kurang lebih 5 tahun memelihara tanaman jambu ya. Sudah berkali-kali sukses. Caranya seperti itu ya. Media tadi, media, air, sinar matahari ya, itu kebutuhan mutlak tanaman, itu perlu itu. Yang kedua, perlakuan pohonnya. Jambu kristal atau jambu biji bila ingin berbuah banyak harus sering dipotong, harus sering dipenggal, harus sering dipatah seperti ini, dikurangin, dipruning. Bahasa kerennya dipruning para sahabat semua ya. Itu loh. Ini akan muncul tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru itu akan membawa bunga. Kalau pruning berat seperti para sahabat takut, boleh pruning ringan. Dipotong ranting-rantingnya saja, potong sampai hanya pruning ranting-rantingnya saja. Kalau saya batang induknya atau cabang primernya saya potong, saya sekaligus memendekkan tanaman ini biar tidak terlalu tinggi, biar banyak buahnya. Oke, saya kira demikian. Nanti saya tampilkan tanaman kecil yang banyak tunasnya yang membawa bunga untuk tanaman ini. Oke.